Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi, zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Baru Aya. Mohon bantu subscribe ya. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari seorang pejabat tinggi yang seharusnya menjadi penjaga nilai-nilai agama di negeri ini. Dalam sebuah forum, muncul ajakan untuk meninggalkan zakat dengan alasan agar umat bisa lebih maju, karena zakat dianggap tidak populer di dalam Al-Quran maupun di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Nabi, zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Benarkah rukun Islam yang sudah tegak selama belasan abad ini tiba-tiba disebut tidak populer? Dan apa dampaknya bagi akidah kita jika fondasi penting ini mulai digoyahkan dengan narasi-narasi yang membingungkan? Bersama saya Zakia, panggil saja Aya. Mari kita bahas. Tinggalkan zakat, sebuah pernyataan yang menggetarkan. Ana ingin mengajak antum semua untuk melihat sebuah fenomena yang cukup menghebohkan belakangan ini. Seorang menteri agama mengeluarkan statement yang membuat banyak orang mengelus dada. Beliau mengatakan bahwa kalau kita ingin maju sebagai umat, kita harus meninggalkan zakat karena zakat itu tidak populer. Bahkan, beliau menyebutkan bahwa Al-Quran pun tidak terlalu mempopulerkan zakat. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi, zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Coba antum renungkan, zakat itu adalah salah satu rukun Islam. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah jelas-jelas diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru diminta untuk ditinggalkan? Orang yang sengaja meninggalkan kewajiban zakat sementara dia mampu, itu bisa jatuh pada perkara yang sangat berat dalam agama kita. Ana melihat ada kesan kepanikan dari gestur tubuh beliau saat menyatakan hal tersebut, seolah menyadari bahwa ini adalah blunder besar. Melawan fitnah atas nama Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ayaners, yang paling membuat hati ini sedih adalah ketika narasi tidak populer ini disandarkan pada sumber hukum utama kita. Beliau mengklaim bahwa pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, zakat itu tidak populer. Ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat nyata, bahkan bisa disebut sebagai fitnah atas nama Al-Quran dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Nabi, zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Yang populer apa? As-sadaqah. Khudh min amwalihim sadaqah. Bukan dikatakan khudh min amwalihim az-zakah. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu tidak dikatakan nama zakatu lil fuqara wal masakin. Alangkah miskinnya dan alangkah pelitnya umat Islam itu kalau pengeluaran terhadap agamanya hanya zakat. Cuma 2,5%. Bandingkan bunga mudarabah masyarakat kita itu berapa? Bisa sampai 6, bisa sampai apalagi kalau bisa sampai 9% kalau asuransi ya kan. Nah zakat cuma 2,5%. Jadi kalau pengeluaran kita hanya zakat, terlalu pelit kita. Maka itu diantara pundi-pundi ada 27 pundi-pundi yang dikelola Abu Hurairah pada waktu itu. Zakat itu tidak terlalu diaktifkan. Ya. Faktanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali memerintahkan zakat di dalam kitab sucinya. Perintah zakat hampir selalu disandingkan dengan perintah salat, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Tegakkan salat dan tunaikan zakat. Masa iya perintah yang selalu disebut bersama salat dikatakan tidak populer? Mari kita lihat datanya di dalam sumber-sumber hukum kita. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43, 110, dan 267. Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan 103. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Semua ayat ini dengan tegas menekankan pentingnya zakat. Jadi, kalau ada yang bilang zakat tidak populer di Al-Quran, itu adalah sebuah kedustaan yang nyata. Bagaimana menurut antum Ayaners? Apakah masuk akal jika rukun Islam yang begitu fundamental disebut tidak populer?
Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi, zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Yang populer apa? As-sadaqah. Khudh min amwalihim sadaqah. Bukan dikatakan khudh min amwalihim az-zakah. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu tidak dikatakan nama zakatu lil fuqara wal masakin. Alangkah miskinnya dan alangkah pelitnya umat Islam itu kalau pengeluaran terhadap agamanya hanya zakat. Cuma 2,5%. Bandingkan bunga mudarabah masyarakat kita itu berapa? Bisa sampai 6, bisa sampai apalagi kalau bisa sampai 9% kalau asuransi ya kan. Nah, zakat cuma 2,5%. Jadi kalau pengeluaran kita hanya zakat, terlalu pelit kita. Maka itu diantara pundi-pundi ada 27 pundi-pundi yang dikelola Abu Hurairah pada waktu itu. Zakat itu tidak terlalu diaktifkan ya. Zakat versus sedekah bukan berarti harus memilih salah satu. Mungkin maksud beliau adalah ingin agar umat Islam lebih gencar bersedekah. Karena zakat hanya 2,5% yang dianggap terlalu kecil atau pelit jika dibandingkan dengan bunga mudarabah atau asuransi. Beliau lebih menonjolkan sedekah dengan mengutip, "Khudz min amwalihim shodaqotan." Tapi begini Ayaners, Ana ingin sampaikan bahwa sedekah itu memang sangat dianjurkan. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu wajib, fondasi bangunan keislaman kita. Sedekah itu pelengkap. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah mengajarkan untuk meninggalkan yang wajib demi yang sunnah. Akhwat dan ikhwan sekalian, kita tidak boleh mencampur adukkan logika duniawi dengan syariat yang sudah tetap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah sangat marah ketika ada umatnya yang kelaparan sementara pundi-pundi yang dikelola tidak tersalurkan dengan baik. Mengapa narasi ini muncul sekarang? Ayaners, ada isu yang beredar bahwa dana zakat yang luar biasa besarnya di Indonesia ingin dilibatkan atau dikelola untuk program-program pemerintah seperti program makan bergizi gratis. DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah, saya kemarin juga berpikir, kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Memang masyarakat kita dikenal dermawan, tapi jika zakat yang merupakan kewajiban agama mulai dipolitisasi atau diubah narasinya, ini tentu menjadi hal yang sangat sensitif. Belum lagi kebijakan-kebijakan kontroversial lainnya, seperti terowongan yang menghubungkan masjid dengan gereja. Fakta terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta. Di hadapan Paus Fransiskus yang datang ke Indonesia, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa terowongan silaturahmi merupakan terobosan besar merawat toleransi. Ia mengatakan, terowongan silaturahmi atau The Tunnel of Friendship menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Ana berharap para ulama dan dai berani untuk terus mengoreksi jika ada penyimpangan narasi seperti ini. Kita butuh pemimpin yang benar-benar paham dan menjaga kemurnian ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, mari kita terus belajar agama dengan benar dari sumber yang terpercaya agar tidak mudah goyah oleh narasi-narasi yang tidak berdasar pada dalil yang syahih. Zakat adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk kepedulian nyata kepada sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga iman kita, memberikan kita pemahaman agama yang lurus, dan melindungi bangsa ini dari segala bentuk penyimpangan. Semoga antum semua selalu dalam lindungannya, diluaskan rezekinya, dan dimudahkan untuk selalu menunaikan kewajiban zakat serta memperbanyak sedekah. Tinggalkan like dan subscribe antum. Sebagai apresiasi untuk video ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.